Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Di hari ini kita belajar qawaid fiqhiyah ya. Qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah muttafaqun alaih. Kaidah muttafaqun alaih atau kaidah yang disepakati ada 40. Walaupun nanti mungkin ada pengecualian-pengecualian, tapi inilah yang mayoritas disepakati oleh ulama. Baik, mentor saya adalah kaidahnya ada 8 ya. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Iza tam al halal wal haram ghalaba al haram. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, maka hukumnya haram. Al-isaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya makruh. Wa isaru bi ghairiha mahbubun. Dan mendahulukan orang dalam kepentingan yang selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, itu disukai, senangi. Tabi'un, pengikut itu mengikut ya, rakyat itu mengikut. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Sesuatu yang tindakan tindakan pemimpin itu ala ra'iyati terhadap rakyatnya itu harus sesuai dengan kemaslahatan. Al-hudud tasqutu bisyubhat. Hukum-hukum hudud, hukum-hukum kriminal itu gugur kalau dalilnya syubhat. Ini tentang al-yakin la yudalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-hurru yadkhulu tahtal yad. Orang merdeka itu adalah di sini. La yadkhulu tahtal yad, adalah kurang di sini. Al-hurru la yadkhulu tahtal yad. Orang merdeka itu tidak boleh tidak masuk ke dalam kekuasaannya. Dia merdeka. Yang masuk dalam kekuasaan itu adalah budak. Al-harimu lahu hukmun ma huwa harimun lah. Ya, sesuatu yang diharamkan, dia mempunyai daerah kekuasaan, daerah yang dikuasainya. Jadi kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka daerah yang ada di sekitarnya itu haram. Ini daerah kekuasaan seperti seorang presiden di negara Indonesia. Ini kan punya undang-undang. Maka jika Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia, dia harus menghargai undang-undang yang ada di Indonesia. Maka itu disebut al-harimun lahu hukmun. Orang yang punya kekuasaan, dia punya hukum. Ma huwa harimun lah. Apa saja hukum dan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi dia punya daerah. Baik. Ini pengertian kaidah pertama, yaitu al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa batalkan oleh ijtihad. Maksudnya adalah kalau misalnya ini contoh di sini kalau tentang masalah salat, ada seseorang yang berijtihad untuk mengarahkan dirinya ke kiblat, kemudian salat dia, setelah dia salat datang orang lain mengatakan kiblat bukan arah ke sana, kiblat arah ke sini. Maka dalil orang yang berijtihad yang pertama tidak bisa dibatalkan oleh orang yang berijtihad kedua, karena sama-sama ijtihad. Tapi ijtihad tersebut bisa dibatalkan kalau ada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan Sunnah. Tapi pendapat orang tidak bisa dibatalkan oleh pendapat orang. Ini artinya menghargai pendapat orang lain selagi tidak ada dalil yang pasti.
Kalau ada dalil yang pasti, maka pendapat bisa dikalahkan oleh dalil. Karena hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihad. Kemudian ijma, qiyas. Ijtihad itu masuk ke dalam ijma. Baik, misalnya ya, kalau dalam kehakiman misalnya apa? Apa contohnya? Orang yang seorang hakim memberikan keputusan kepada terdakwa pencurian ayam misalnya 1 bulan kurungan penjara dengan melihat histori sejarah pencuri ini, maka diberikan hukuman 1 bulan penjara oleh hakim pertama. Kemudian di tempat yang lain hakim kedua memberikan putusan kepada orang yang mencuri ayam dengan melihat histori pencurinya hanya 1 minggu penjara, 1 pekan penjara. Mungkin disebabkan karena yang di penjara ini, orang yang kedua ini, oleh hakim yang kedua ini adalah orang yang membutuhkan atau orang tua atau masih anak-anak. Maka ijtihad hakim yang pertama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad hakim yang kedua, atau ijtihad hakim yang kedua tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad hakim yang pertama. Kenapa? Karena melihat histori ini sama-sama ijtihad. Itu pendapat yang pertama. Jadi menghargai pendapat orang lain, maka pendapat orang lain tidak bisa dibatalkan oleh pendapat orang lain, kecuali untuk kalau ada dalil yang pasti yang membantah ijtihad tersebut, maka ijtihad tersebut baru bisa dikalahkan. Tapi kalau ijtihad tidak bisa dikalahkan oleh ijtihad. Yatamal halal wal haram ghalabal haram. Kaidah kedua, kalau berkumpul yang halal dengan yang haram, maka dahulukanlah hukum haram. Ini pepatah kita mengatakan bahwa dengan nila setitik rusak susu sebelanga. Nila setitik rusak susu sebelang. Nila itu haram, contoh ya haramnya. Kemudian susu itu yang halal. Jadi kalau mencampurkan antara halal dengan yang haram, walaupun yang haram itu hanya sedikit, maka hukumnya adalah hukum haram. Seperti misalnya mencampurkan makanan yang halal, ayam 20 kilo dengan babi 1 kilo, tetap hukumnya haram. Hukumnya haram. Mencampurkan minuman 10 liter susu dengan 1 liter khamar, tetap haram, dikalahkan hukum haram. Mencampurkan uang halal dengan uang haram, maka hukumnya uang yang halal tersebut menjadi haram. Tapi itu pendapat mayoritas. Ada pendapat pengecualian gitu. Pendapat pengecualian itu sekarang dalam kondisi begini, mencampurkan uang halal dengan uang haram, ketika uang halalnya ketahuan, uang haramnya ketahuan, maka dikurangi saja yang halal, yang haramnya. Kurangi yang haram, ambil yang halal. Ketika kita nabung ke bank konven, kita mencampurkan uang halal dengan uang haram, tapi pisahkan. Atau ada yang mengecualikan lagi, kalau banyak yang halalnya dalam kondisi begini, kalau dulu mungkin kaidah ini sangat dipakai ya, tapi dalam kondisi begini pengecualian akan timbul. Kalau banyak yang halal daripada yang haram, maka hukumnya adalah hukum halal yang diambil. Kenapa? Ya, karena kondisinya begini, negara kita belum lagi bisa menerapkan halal 100% dalam bidang perbankan ini. Itu pendapat-pendapat pengecualian. Tapi pendapat mayoritas ulama pada zaman dahulu, ketika kaidah ini dibuat, maka mereka berpendapat kalau bercampur yang halal dengan yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Kalau kita berpegang dengan ini, tentu kita akan lebih selamat. Karena kehati-hatian. Baik, kaidah ketiga adalah al-itharu bil qurbi makruhun wa itharuha bi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dimakruhkan. Kita mau sholat
sementara hanya punya satu gayung air untuk berwudu. Tidak boleh mendahulukan orang lain. Harus diri kita sendiri, karena itu mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu untuk anak kita atau istri kita. Kita dulu yang sholat baru orang lain. Tapi kalau selain mendekatkan diri kepada Allah, bukan ibadah sifatnya, seperti mendahulukan orang makan atau mendahulukan orang dapat uang, itu disenangi. Itu disenangi. Ada pepatah mengatakan, kalau engkau ingin disenangi oleh orang lain, maka berikan apa yang mereka mau, yaitu dunia. Berikan kepada mereka apa yang mau, maka engkau akan dicintai orang lain. Tapi kalau engkau mengambil apa yang mereka senangi, maka engkau akan dibenci. Seperti engkau mengambil makanan terlebih dahulu atau mengambil harta mereka, maka engkau akan dibenci. Maka kaidah ini kebalikannya, malah disuruh adalah kalau kepengen disayangi, kalau kepengen masalah ibadah, biasanya orang nggak ada mau berlomba-lomba ibadah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, kaidahnya mengatakan al-itharu bil qurbi makruh. Mendahulukan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah itu makruh. Tapi selain daripada ibadah kepada Allah malah disukai, disenangi atau dianjurkan. Terus kaidah berikutnya adalah at-tabi' tabi'un. Pengikut itu ya mengikut. Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut. Pengikut itu ya nama juga pengikut, nama juga karyawan, hukumnya adalah pengikut. Jadi dia tidak bisa berubah menjadi bos. Pengikut ya jadi pengikut. Dia harus tahu posisinya sebagai rakyat ya rakyat. Jadi ini dicontohkan ya ketika dalam jual beli sapi misalnya. Anak ya anak, induk ya induk. Ketika orang menjual induk, maka terjuallah anak. Misalnya sapi itu dalam keadaan hamil. Sapi dalam keadaan hamil, kemudian dijual induknya. Maka ketika dijual induknya, sapi yang hamil dari anak yang ada di dalam terjual. Ketika menyembelih juga begitu. Sembelih sapi yang sedang hamil, kemudian anak yang di dalam kandungan tersebut juga ikut tersembelih. Tidak perlu lagi menyembelih anak yang janin yang ada di dalam perut itu, dan itu halal dimakan, janin sapi tersebut. Terus misalnya nih orang menjual tanah, menjual sebidang tanah 1 hektar. Apa yang ada dalam tanah tersebut, kelapanya, tumbuh-tumbuhannya, rumputnya, semuanya terjual. Jadi yang namanya yang dibesar itu adalah tanahnya. Pengikutnya adalah apa yang ada di dalam tanah. Seperti kelapanya, pisangnya, semuanya itu cukup terjual. Nah, itu namanya kaidahnya at-tabi' tabi'. Kaidah kelima, kaidah kelima? Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan imam pemimpin itu terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. Ini kaidah yang sangat sangat bagus kalau didengar oleh pemerintah. Apa itu? Ya kalau pemerintah itu melakukan sebuah perbuatan atau tugas tindakan harus sesuai dengan kemaslahatan. Harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak atas rakyatnya, bukan atas kemaslahatan sendiri atau kelompok. Jadi kalau seandainya pemerintah mempergunakan uang pajak, uang iuran, segala macam, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat, maka dia disebut dengan khianat, berkhianat. Maka kaidah ini sangat bagus dipakai untuk para pemimpin. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, baik rakyatnya muslim atau non muslim, baik beda suku atau bangsa, beda suku atau agama, tetap harus berdasarkan maslahat. Ini yang lebih yang lebih bisa diterima. Ya. Kemudian yang keenam adalah al-hudud tasqutu syubhat bisyubhat. Jadi tindakan kriminal itu kalau tidak ada dasar yakin dari bahwa dia melakukan tindakan kriminal, hanya dugaan-dugaan,
syubhat, keraguan, maka tidak bisa dilakukan tindakan kriminal. Seperti contoh orang berzina dituduh berzina, padahal dia tidak melihat perzinahan itu terjadi, hanya melihat dia buka baju, maka itu buka baju itu disebut syubhat. Apakah sudah terjadi atau hanya sekedar buka baju? Makanya sesuatu kriminal itu harus jelas hukumnya untuk menangkap orang itu atau menghukum orang itu. Makanya al-hudud tasqutu bisyubhat. Jadi hukum-hukum kriminal itu akan digugurkan kalau berkaitan dengan syubhat. Jadi ini kaidah ini ya, turunan dari kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak boleh dihilangkan, dikalahkan oleh keraguan. Jadi harus ada yakin. Yakin dengan apa? Yakin dengan analisa atau yakin dengan bukti-bukti. Itu kan. Kemudian yang ketujuh kaidahnya adalah al-hurru la yadkhulu tahtal yad. Adalah ya, orang merdeka itu tidak masuk ke dalam bawah tangan. Orang merdeka itu tak masuk di bawah kekuasaan, di bawah tangan. Jadi kalau orang merdeka gitu. Jadi kalau ada orang merdeka kemudian ditangkap, kemudian disulitkan pergerakannya, itu bertentangan dan apa yang ada di sekitarnya sesuai dengan hukum yang dibuat sama dia. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, misalnya Presiden Malaysia datang ke Indonesia, maka presiden yang datang Presiden Malaysia ini tidak bisa menerapkan hukum Malaysia di Indonesia, harus hukum Indonesia yang dipakai. Maka ini kaidahnya al-harim lahu hukman wa huwa harimul. Mungkin itu komentar dari saya tentang qawaid fikih ini, 8 kaidah ya. 8 kaidah. Tugas kalian adalah membuatkan, karena ini tidak ada bahasa Arabnya, buatkan di GCR bahasa Arabnya dan artinya. Buatkan di GCR bahasa Arab dan artinya, baik ditulis di buku dulu, kemudian difoto, boleh juga begitu. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.